Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang cerita misteri. Cerita ini sangat menarik sekali dan bagus banget untuk didengarkan. Oke, baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Banaspati, Hantu Pemangsa Manusia. Inilah salah satu jenis makhluk halus yang gemar memangsa manusia. Anehnya, dia takut pada jarum dan paku. Awal ceritanya, bagi masyarakat yang bermukim di Pulau Jawa, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan, terutama yang mempercayai keberadaan makhluk halus, tentunya tidak asing lagi dengan hantu ganas satu ini, yaitu Banaspati. Jenis makhluk halus ini merupakan hantu paling ganas dan paling ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, khususnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang jauh dari keramaian, misalnya mereka yang tinggal di pinggir hutan. Bagi Anda yang suka kesenian rakyat, yakni wayang kulit atau wayang golek, tentunya akan ingat pada gunungan. Gunungan ini biasanya dimunculkan ketika pertunjukan wayang hendak dimulai. Pada saat ada adegan perang, pada saat ada adegan yang menampilkan sebuah gunung atau hutan, pada saat adegan api, pada saat ada adegan hantu Banaspati, dan pada akhir pertunjukan. Di balik gambar gunungan itu ada gambar hantu Banaspati yang bagian kepalanya diselubungi api. Konon menurut cerita rakyat yang dipercaya, sebelum muncul hantu Banaspati ini akan memberi pertanda berupa ledakan sebanyak 3 kali. Ledakan ini mirip suara petasan. Setelah diledakkan ketiga kalinya, hantu Banaspati ini muncul. Namun konon tubuhnya tinggi besar, wujudnya sangat menyeramkan, dan orang yang melihatnya pasti akan jatuh pingsan, kata Ki Sawito, seorang yang dikenal sebagai pawang hantu di sebuah daerah terpencil di kawasan Indramayu, Jawa Barat. Menurut Ki Sawito, kalau ada suatu ledakan yang menandakan akan munculnya hantu Banaspati ini, kita harus segera lari menghindar. Kalau kita tidak lari, kita bisa menjadi mangsa hantu yang ganas ini. Pada saat mendengar suara ledakan, kita larinya harus ke depan atau ke arah sumber suara tadi, dan jangan lari ke belakang, sebab Banaspati itu sebenarnya ada di belakang kita. Jelas Ki Sawito lagi. Menurut cerita, kalau ada orang yang dimakan hantu Banaspati, lalu saat ditelan tubuh orang tersebut melintang, maka orang tersebut akan mati seketika. Tetapi sebaliknya, kalau saat ditelan orang tersebut tubuhnya membujur, maka orang tersebut akan selamat dan akan keluar lewat anus atau dubur hantu Banaspati ini. Tapi sekalipun orang tersebut selamat nyawanya, konon tubuhnya cacat karena dari tubuhnya mengeluarkan bau busuk sekali
dan suka dihilangkan dengan cara apapun. Orang yang suka menyepi atau tapa brata di hutan-hutan, di gunung-gunung, di gua-gua maupun di tempat-tempat yang angker lainnya, biasanya akan berpikir dua kali kalau pada saat sedang menyepi di goda hantu Banaspati ini. Sebab konon biasanya bukan godaan berupa bayangan semu yang hendak menggagalkan tapa brata atau penyepinya, tetapi tersebut merupakan suatu kenyataan. Dengan artian, Banaspati itu benar-benar muncul dalam kenyataan sebenarnya dan siap memangsa si pertapa. Menurut sejumlah sumber, diyakini ada dua macam makhluk yang paling ditakuti oleh manusia oleh mereka yang suka menyepi, yaitu hantu Banaspati dan ular, khususnya ular raksasa. Tidak sedikit orang yang sedang menjalani menyepi mati mengenaskan ditelan hantu Banaspati dan ular raksasa. Hantu Banaspati ini termasuk hantu yang sakti mandraguna karena bisa membuat tanah tempat ia berada retak dan manusia yang menjadi sasarannya bisa masuk ke dalam retakan tanah tadi. Menurut suatu riwayat dari kitab kuno Silahul Mukmin karangan almarhum Bapak Kiai Mahfud Syahroni, asal dari kampung Punduh, desa Keradan, kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diceritakan bahwa konon katanya tanah Jawa ini dulunya banyak sekali dihuni hantu-hantu jahat pemangsa manusia, yang salah satu di antaranya adalah Banaspati. Kalau saja tidak karena jasanya Syekh Subakir, seorang ulama yang berilmu tinggi dari Persia yang menumbali tanah yang angker dengan Raja Kalacakra, terutama di pusernya tanah Jawa yaitu Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Barangkali saat ini tanah atau pulau Jawa tidak ada sepotong pun manusia karena dimangsa oleh Banaspati. Demikianlah dikisahkan dalam kitab Silahul Mukmin. Pada waktu itu setiap manusia yang datang ke Pulau Jawa pasti hilang lenyap tak berbekas, musnah tanpa kerana. Istilahnya datang sekelompok manusia pada sore hari, perginya mereka sudah pada lenyap. Begitu seterusnya. Ternyata setelah diselidiki, orang-orang tadi dimakan oleh hantu-hantu jahat, hantu pemangsa manusia. Salah satunya adalah Banaspati. Dengan ditaklukkannya daerah-daerah atau tanah-tanah yang angker tadi oleh Syekh Subakir, maka hantu-hantu pemangsa manusia tadi semuanya menyingkir ke hutan-hutan lebat, ke goa-goa, ke gunung-gunung, ataupun ke tempat yang angker lainnya di Pulau Jawa. Dan daerah-daerah atau tanah-tanah yang terbebas dari hantu-hantu jahat dan ganas tadi dijadikan pesantren dan pemukiman penduduk oleh Syekh Subakir. Kita seringkali mendengar ada pendaki gunung atau penjelajah alam di Pulau Jawa ini yang hilang tanpa bekas. Bisa jadi mereka tadi dimangsa oleh Banaspati ataupun dimangsa oleh hantu jahat lainnya. Misalnya hantu beleng gendek ireng yang merupakan jenis makhluk halus yang juga gemar memangsa manusia dalam arti sebenarnya.
Konon hantu Belegedeg Ireng ini kalau akan muncul sama dengan hantu Banaspati. Hantu Banaspati yaitu suka memberi tanda ledakan, dan hantu ini suka menyedot darah dari ubun-ubun korbannya. Selain di Pulau Jawa, ternyata di Pulau Jawa pun seperti Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ada juga hantu semacam Banaspati di Belegedeg Ireng. Yang paling terkenal misalnya hantu Jemblang Tanah di Pulau Sumatera dan hantu Jamblang Kambe atau Iblis Merah di Pulau Kalimantan. Kalau hantu Jamblang Tanah ini mirip hantu Belegedeg Ireng, sedangkan hantu Jamblang Kambe atau Iblis Merah ini mirip hantu Banaspati. Perlu diketahui, hantu Banaspati ini menyukai tinggal di pohon-pohon besar, berdaun rindang, dan letaknya dekat dengan sumber air. Tetapi ada hal yang unik mengenai hantu Banaspati ini. Menurut kepercayaan, hantu ini sangat takut pada jarum dan paku. Makanya di desa-desa banyak yang memaku pohon besar agar tidak ditinggali oleh Banaspati. Mengapa Banaspati yang tinggal besar seperti raksasa ini takut pada jarum yang kecil atau paku? Bisa jadi hal ini terjadi dikarenakan khawatir kalau memangsa manusia, sedangkan manusia tadi membawa jarum. Bisa jadi nanti jarumnya tertinggal di dalam tubuhnya, sehingga bisa menyebabkan infeksi, sedangkan di alamnya bangsa hantu berulang kali tidak ada dokternya. Apa iya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Demikianlah cerita tersebut. Semoga bagi yang mendengarkan kita ambil hikmahnya dan manfaatnya. Dan jangan lupa untuk Anda subscribe, like, share, dan komen supaya video channel ini cepat berkembang dengan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya.